Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Jakarta Tetangga Alamsyah. Saat ini saya sedang berada di makam Guru Patipus, pendiri Kota Medan. Jumpa juga sama ini Gus kita Harun ini habis Syekh Daeng. ada kunciannya. Ini kita akan wawancara sedikit, mau mencari informasi abang kita Bang Safrizal Saparjen. Kita akan wawancara ini bagaimana keadaan di sini. Dulunya di sini Ya bang, gimana? ada 20 tahun yang lalu lah. Masih kita kecil. Ada kayu besar. Ada wawa ataupun kakek-kakek kita memotong kayu itu. Setelah putus tidak mau tumbang. Nah, itulah dulu. Setelah dipanggil orang yang di desa lama ini juga lah, ada orang-orang tua kita dulu, kakek-kakek kita lah, barulah bisa tumbang. Setelah setahun 2 tahun ada muncul lagi pokok kayu yang sama, rindang. Ya setelah dipotong itu tidak ada lagi rata. Berbentuk makam pun tidak ada. Kita pun nggak mengetahui dulu itu. Udah itu baru muncul kembali, itu awalnya dari Kota Rantang, Kerajaan Majapahit. Nah, itu ada letak di Kota Rantang, desa Kota Rantang, perbatasan lah sama desa lama. Itu langsung merembet kemari. Itu langsung ditanya orang tua kita, apakah ini guru makam Patipus? Bilangkan orang tua kita ya benar. Cuman keadaannya semrawut lah, hutan, nggak terawat lah, nggak tahu. Kita pun waktu rame-rame inilah baru tahu di sini ada makam guru. Jadi setelah lama kelamaan ramelah orang berkunjung, barulah kita mengerti guru inilah yang membangun Kota Medan. Dulu di desa lama, yang dikatakan desa lama itu inilah Gang Keramat ini. Yang di depan sana itu desa Pandan. Aha, itu dia. Inilah dulu memang dirame di sini, di desa lama. Inilah dia memang yang asli. Kuasa orang-orang tuanya dulu memang dah tahu lah itu Gang Keramat inilah desa lama. Kalau yang di depan sana Kampung Pandan namanya. Itu masih baru gitu. Yang uniknya lagi yang kita tengok dari sini, setelah tahulah mereka ini guru Patipus, dia membukit sendiri, macam terbentuk namanya makam gitu. Di situ kita uniknya kita lihat, berarti kalau belum ada orang yang mengetahui, dia nggak mau muncul gitu. Setelah ada, ini 4 meter kalau nggak salah, Wak. Ini pun kurang lebar ini tempatnya, karena pembukitan sebelah sana itu agak membukit dia. Bukan ditimbun, dia membukit sendiri. Itu yang uniknya kita tengok. Jadi lama-kelamaan ya, sebelum wafat orang tua kita, dia itu cerita masalah makam inilah. Aku didatangi mimpi, katanya. 6 kita laki-laki, sama kita lah yang dia cerita. Jadi dia nggak mau dipindah. Rencana kan mau dipindah ini dulu, mau dipindahkan ke Medan lah katanya kan. Jadi didatangilah dalam mimpi orang tua kita ini. Jadi dia berpesan, dia itu nggak mau dipindah, dia mau tetap di sini. Kalau bisa pun dibuatkan musola. Itulah dimimpikan itu orang tua kita itu. Jadi saya pikir itu amanah juga sama saya. Saya punya cita-cita dulu juga. Kalau misalnya pun ada rezeki kita nanti, kita mau bikin sendirilah, walaupun kecil-kecil. Tapi alhamdulillah sejak ada pembangunan perumahan ini program Jokowi juga. Ya bersyukur juga kita adanya program ini. Ini bakalan dibuat musola nanti sininya dari pihak pengusaha. Itu kita usulkan, ya orang itu pun menanggapi, sama syukur juga
Iya, Berarti kan sama-sama kita bangun nantinya. Hmm. Itu selesai nanti perumahan ini itu akan dibangun. Itulah. Syukur juga lah. Jadi setelah orang tua itu kita bermimpi, najerlah namanya itu. Kalau sama kita, amanah juga lah sama kita. Kalaupun jadi nanti aku dipindah, setelah nampak aku nanti, kau rangkul aku katanya. Itulah sebenarnya nggak boleh juga kita ceritakan seperti itu kan gitu. Cuman sama kita amanah. Amanah itu ya harus kita jagalah. Namanya amanah orang tua kita. Itu kayak kita janji sejak diceritakan orang tua kita itu, kita janji takkan pernah kubiarkan siapa aja pun yang mau memindah makam ini. Itu janji kita. Makanya pun kalau pindah, saya yang orang pertama yang tidak setuju itu aja. Karena mimpi itu penyampaian orang yang udah nggak ada. Berarti amanah juga sama orang tua kita. Orang tua kita menyampaikan sama kita, itu amanah. Saya rasa amanah orang yang udah nggak ada itu yang paling mujarab saya katakan kan gitu. Jadi ya itu makanya amanah. Walaupun orang yang bilang begini yang begitu, oh tetap ini kita jaga. Walaupun dari luar, dari dalam ya tetap kita jaga. Jadi Bang, makam ini bebas siapa yang menjarahi orang-orang, bagaimana, apakah terbatas ataukah bebas menjarahi kemari? Tidak ada terbatas. Iya. Siapa yang berniat baik silahkan. Bebas. Ya. Walaupun dia agama lain, walaupun dia agama muslim itu tidak ada masalah. Yang penting jangan musyrik. Iya. Itu dia. Apalagi kalau kita minta nomor toge lah Pak, itu kalau nampak kita akan cekal itu. Iya. Kita akan biarkan. Oke. Karena ini kan guru. Kalau seorang guru itu kita harus hormatilah. Bukan kita mau minta ini, itu udah musyrik kita namanya. Pernah juga ada seperti itu. Tapi kita tanpa sepengetahuan kita. Kalau tahu, wah ada. Kita larang lah. Karena ini tempat yang bersih. Salah satu sejarah betul ini. Kota Medan besarnya ya salah satu. Ada juga Pak Cik kita cerita, dia tanpa sengaja dia cerita. Raja itu datang kemari, istilahnya berburu lah. Berburu itu paslah rumah ini ada satu-satunya di sini. Jadi dia minta kelapa. Minta kelapa. Dia guru ini bilang, prajurit, kata raja ini, Iya. ambil kelapa itu, pindah sama bapak ini. Kalau bisa jangan semua, satu aja ambil, itu pun nggak habis. Nggak mungkin satu biji kelapa orang begitu banyak nggak habis, nggak mungkin. Itulah perasaan pengawal ini tadi. Ini cerita, kita pun hanya meneruskan ajanya. Nggak percaya ini pengawal ini, diambillah satu janjang, jatuh. Kalau nggak habis nanti kalian satu biji, kalian naikkan balik. Itulah kata guru ini. Jadi dikupaslah kelapa ini, diminum oleh raja, tuan putrinya dan juga pengawalnya. Satu biji itu nggak habis. Itulah keajaibannya. Kita nggak tahu itu entah mistik, entah apa, nggak tahu lah. Itulah memang kenyataan. Mungkin hikmahnya itu karena itulah tadi. Jadi memang kita nggak nyangka lah. Istilahnya guru ini memang lebih diberi yang kuasa. Diberi kelebihan ya. Ya, jadi kalau nggak kalian habiskan ini satu mayang, balikkan ke tempatnya balik. Ya macam mana membalikkan? Jadi dengan kurasa kun payakun itu tadi, diambilnya satu janjang dilemparkannya balik lengket. Itulah mungkin ya kun payakunnya tadi, keyakinan dia itu tadi bisa lengket kembali. Jadi itulah diajak, kita hanya meneruskan cerita dari orang tua kita lah. Dia diajak ke Medan, itulah Istana Memon. Itulah awal. Jadi terbangun, udah selesai di sana, dia balik kemari. Nah, jadi sama kerajaan yang di
Amparan Perak ini apa hubungannya? Di kerajaan Majapahit itu. Majapahit. Kita rasa di sana itu kerajaan, di sini lautan luas dulu, Bang. Lautan luas ini ceritanya dia tuh kandas di sini. Kandas di sini, ya mungkin orang tua kita dari sebelah perempuan itu orang Karo juga. Tapi setelah zaman ke zaman itu jadi suku Melayu itu hilang. Sembiring juga nya mama kita. Jadi bapak kita itu orang Jawa. Dari Jawa Banten. Itu orang tua kita. Jadi orang tua Banten ya mungkin ya memang pelarian dari sana juga. Ya jumpa sama orang tua kita ini. Jadi nikah di sini menurut ceritanya pun ya, dari simpang sana sampai sana punya kakek kita juga. Punya tanahnya ini. Punya kakek kita memang kayak tahu dulu tahu lah lempar pinang lempar apa udah jadi punya kita rintis sendiri. Itu kalau dulu, tapi kalau sekarang mah ulah aja bawa Patok sekarang. kalau dulu main patok-patok, siapa yang mau ngerjakan bersihkan dah punya kita. Kalau kata orang kampung tadi aja ngambah katanya. Itulah tadi. Setelah itu, nah barulah sekarang ini setelah adanya ini pembangunan itu ada 3 agen yang melakukan tanah ini. Mereka kurasa najar jika ini nanti lakulah tanah ini kami akan membangun makam itulah. Ada 3 itu kalau nggak salah kita Pak Ramli, Ibu Ani sama polisi ini Banjar Naor. Itulah agennya. Setelah ini laku mereka membuat ini. Jadi syukur juga lah mereka itu ada sedikit najarnya dibangunkan seperti ini. Nampaklah. Cuman kalau makamnya ini nggak pas memang untuk ukurannya itu terlalu kecil gitu. Ukuran pastinya dia Bang berapa panjang? Itu makamnya aja 4 meter Bang. 4 meter. Iya 4 meter. Ini awak rasa 4 meter pun kurang ke belakang dia gitu, kurang ke depan gini. Paling sekitar 1 meter ataupun setengah meter itu udah pas. Di sini memang cuman makam beliau ini aja. Ada selain Ada 2 di situ keluarga dari kakek orang rumah kita. Itu kakek Rajimin namanya. Itu ada salah satu keluarga dia, adik ataupun abang lah. keluarga dari beliau ini. Bukan. Yang mempunyai yang merintis ini dulu. Tanahnya ini yang pakai tanah ini dulu. Jadi ada 2 di situ. Setahu kita pun ini dulu satu rantai nih full pre untuk makam ini. Memang udah dulu ada batu nisannya, sekarang udah di Medan dibawa. Kita nggak tahu entah siapa waktu nggak salah kita itu siswa dari mana nih yang di Medan ini yang apa itu? Ya USU. USU apa WISU? USU. USU. Nah, itulah dia yang membawa disimpan di apa namanya itu di Medan Museum. Di sekitar sana. Kita nggak tahu tak. Memang ada orang tua kita bilang dulu ada. Tapi kita masih kecil kita belum tahu kan. Cuman cerita orang tua kita seperti itu. Setelah dibawa sana, itulah namanya hilang ini. Ini pun istilahnya udah berganti-ganti orang. Jadi lama kelamaan ya ukur sana, ukur sini ya jadi segini. Ini paling ada pun setengah rantai ini luasnya. Jadi syukur juga kemarin itu ada memang mau dikasih, mau diperlebarkan, mau dibangun, ya syukur juga kita. Itu yang kita harapkan juga dari pemerintah juga kan. Mudah-mudahan ya salah satu nomor 1 di kota Medan kita ini ya kita dukung juga. Lebar memang kurang ini ya. Kalau ini 1 hektar lebih nih. Ya. Memang ini dulu memang nggak dijual belikan, ada 1 rantai nih. Kalau nggak salah kita. Manjang sana.
kalau memang ini nggak satu rantai, itu makamnya lewat dari sana, dari ukuran tanah ini gitu. Nah, makam itu seharusnya kan lewat dari sana. Itu ada 2 makam orang Muslim juga lah. Itu salah satu kakek dari orang rumah kita, orang kita Jawa, dari Banten juga lah. Itu dari orang tua kita itu. Oke Bang, terima kasih atas informasinya. Ya. Semoga ini menjadi penambah wawasan untuk kami semua. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.